Oke, sambil menunggu teman-temannya bergabung ya, namanya minta tolong diganti, di rename ya, kelas ya, kelas jadi huruf pertama ya, misalnya A ya A, C ya C, P ya P gitu, underscore, nama atau NIM gitu. Ini coba tak lihat dulu, kebanyakan ya, kelas ya, kelas underscore nama gitu, nanti untuk dokumentasi. Jadi namanya minta tolong teman-teman diganti dulu, di rename sambil menunggu teman-temannya join. Dengar ya suara saya ya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Kurang keras, Bu. Kurang keras? Oke, padahal nih udah pakai itu loh. Headphone. Kurang keras, Bu. Kurang keras? Ya. Ini tak naikkan volumenya. Sambil menunggu ya, 5 menit lagi kita mulai. Ini udah 140-an. Oh, kalau di Cuman. Ya. Ini yang hidupin MP3 ya, dimatikan dulu. Ya, Bu. Kita kuliah sebentar ya, nggak lama ini, cuman setengah jaman ya, 1 jam lah sambil menunggu teman-teman masuk. Oke, kita menunggu. Oke, saya mulai ya. Ini sudah 170-an. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Masih semangat ya untuk kuliah daringnya? Atau sudah mulai bosan? Mulai bosan. Pagi, masih. Oke. Semangat, Bu. Jadi untuk kuliah Akmen ya, ini saya agendakan untuk malam ini serentak. Saya ngajar 8 kelas, jadi saya gabung semuanya. Jadi ini saya pakai Zoom universitas untuk bisa menampung semuanya. Karena keterbatasan ya, jadi kita untuk minggu ini banyak sekali liburnya untuk 3 hari di bulan di hari Rabu ya, Rabu, Kamis, Jumat itu kan libur. Jadi kelas-kelas di hari itu saya tidak bisa ngajar, otomatis saya gabung hari ini semuanya. Nah nanti silakan teman-teman kalau ada kesulitan selama belajar akuntansi manajemen, nanti kita diskusi bareng malam ini dengan keterbatasan waktu yang kurang lebih 45 menit ya. Nah, hari ini sesuai yang sudah saya agendakan untuk pertemuan ke-7, saya isi dengan review. Jadi di pertemuan pertama dulu sudah saya kasih jadwal untuk tatap maya. Kemudian selama perkuliahan kemarin kita sudah belajar 5 bab ya, 5 bab di akuntansi manajemen. Dimulai dari pengenalan akuntansi manajemen, kemudian kita kenalan dengan tipe informasi akuntansi. Kemudian saya berikan beberapa soal supaya kalian belajar latihan soal dari sana, sehingga kita tahu kalian yang nggak tahu di sebelah mana. Jadi ini udah mengerjakan semuanya ya. Jadi kemarin banyak sekali pertanyaan kalau tidak absen gimana gitu ya. Nah, sesuai yang sudah saya infokan di pertemuan pertama, kalau kalian lupa absen itu enggak masalah, yang penting kalian sudah mengerjakan latihan soal gitu. Jadi ini menjawab semua WA yang masuk ke saya, Japri itu belum sempat saya bales. Ini saya infokan, jadi
nggak absen di Sunan nggak apa-apa, karena memang sudah saya antisipasi sebelumnya, karena Sunan sering error, jadi saya pakai Google Form itu sekalian untuk kalian absen. Gitu. Nah, kita masuk ke review ya. Jadi di sini saya mulai review dari bab 1. Di bab 1 itu bab kita adalah tentang karakteristik dari akuntansi manajemen. Jadi bentar ini kok nggak bisa diklik. Oke, jadi karena nggak ada yang tanya secara detail di grup ya, ada di kelas E. Nah ini saya ambilkan soal yang banyak belum terjawab atau banyak yang salah oleh mahasiswa. Ini di bab 1 ya. Di bab 1 itu di soal nomor 5, ini saya lihat di rekapan Google Form-nya itu yang benar cuma 155 orang dari 430 mahasiswa. Nah, ini soal yang nomor 5 ini isinya adalah bank yang akan memberikan kredit kepada nasabahnya memerlukan informasi keuangan yang dihasilkan oleh. Jadi di bab 1 itu kita tahu dulu makna dari akuntansi manajemen. Jadi bedanya dengan akuntansi keuangan itu apa sih gitu kan. Nah, jadi kalau akuntansi manajemen ini biasanya dia digunakan untuk keperluan internal. Jadi manajemen yang butuh akuntansi manajemen itu biasanya adalah manajemen dari perusahaan. Sedangkan akuntansi keuangan itu lebih dibutuhkan oleh pihak eksternal. Jadi gampangnya kita memahami kalau akuntansi keuangan itu bentuknya ya laporan keuangan gitu. Nah, laporan keuangan itu yang membutuhkan siapa? Yang membutuhkan itu ya stakeholder-nya. Jadi di sini ada nanti pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah orang pajak gitu ya. Nah, orang pajak kenapa butuh laporan keuangan dari perusahaan? Yang jelas pasti ngitung pajaknya ya kan. Dilihat dari laba yang dihasilkan. Karena kan laba kotor itu harus dikurangi dengan bunga, baru dikurangi dengan pajak, baru dikurangi dengan bunga, baru dikurangi dengan pajaknya gitu. Jadi nanti ada EAT ya, earning after tax gitu. Atau EBIT, earning before interest and tax. Nah, itu sebelum dikurangi dengan bunga dan pajak. Sehingga kalau di sini adalah pertanyaannya bank ini adalah pihak luar atau pihak eksternal di luar dari perusahaan. Kenapa bank di sini membutuhkan laporan keuangan? Ya, jadi bank itu dalam memberikan kredit, kalau di sini nasabahnya adalah perusahaan, pasti dia akan melihat laporan keuangannya. Karena dari laporan keuangan itu bank akan bisa menilai, mentraksir kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya. Atau nanti kalau kalian sudah belajar analisis informasi keuangan, itu ada rasio-rasio keuangan yang bisa dilihatnya itu ya dari laporan keuangan. Termasuk kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Atau rasionya disebutnya adalah debt equity ratio. Itu adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya. Dihitung dari mana? Dari total hutang keseluruhan. Dan juga dari total equity modalnya. Jadi perusahaan itu modalnya berapa, hutangnya berapa. Nah, itu nanti dilihat dari rasionya. Makanya di sini jawaban dari nomor 5 adalah akuntansi keuangan gitu. Akuntansi keuangan ini outputnya ya laporan keuangan. Laporan keuangan itu isinya apa? Coba, siapa yang tahu laporan keuangan itu isinya apa? Boleh loh, suaranya boleh masuk. Rugi. Laporan laba rugi. Neraca. Arus kas. Laporan arus kas. Ekuitas. Laporan perubahan ekuitas. Yang terakhir? Apa? Ayo, kurang 1, ada 5 ya. 5 jenis laporan keuangan. Buku besar. Hah?
Catatan atas laporan Oke, keuangan. catatan atas laporan keuangan. Nah, itu diingat ya. Jadi ada 5 jenis laporan keuangan yang wajib dibuat oleh sebuah instansi atau perusahaan. Gitu. Nah, itu wajib ada dalam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan inilah output dari akuntansi keuangan yang biasanya dibuat oleh anak-anak akuntansi. Gitu. Nah, ini bedanya. Jadi kita orang manajemen itu lebih mempelajari yang namanya akuntansi manajemen. Nah, untuk akuntansi keuangan, penulisannya, pencatatannya, itu kita serahkan ke anak akuntansi yang tahu. Dia mempelajari pedomannya. Jadi ada kita nanti kenal PSAK, Panduan Standar Akuntansi Keuangan. Itu ya, itu yang dibuat secara nasional. Kemudian nanti ada IFRS, jadi International Financial Accounting Standar. Jadi ada standarnya. Akuntansi keuangan ini nggak bisa dibuat asal-asalan. Ada pedoman pakem gitu. Beda dengan akuntansi manajemen, yang mana ini dalam membuatnya selain kita membutuhkan ilmu manajemen, ilmu akuntansi, juga nanti ilmu psikologi. Karena masing-masing manajer itu punya kebijakan, punya pandangan strategi sendiri-sendiri gitu. Jadi akuntansi manajemen ini sebenarnya lebih fleksibel ya, sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Tapi kalau akuntansi keuangan ini terikat dengan pedoman-pedoman itu tadi, gitu. Sehingga di sini kalau pertanyaannya adalah pihak eksternal, misalnya tadi pemerintah, kemudian investor. Nah, investor apa? Kepentingannya atau manfaat laporan keuangan bagi investor itu apa? Ada yang tahu? Untuk mengetahui kinerja perusahaan. Oke, jadi kalau kita sebagai investor nih, investor dalam hal ini berarti kita investor masyarakat ya. Kita pengen beli saham perusahaan yang pasti yang prospek di depan. Nah, kita tahu prospeknya bagus di masa depan itu dari mana? Ya dilihat dari laporan keuangannya. Kita pasti pengen memilih perusahaan yang akan memberikan hasil yang maksimal gitu kan. Nah, taunya dari mana? Kita bisa lihat fundamentalnya. Jadi ketika kita membeli saham itu kita bisa menggunakan beberapa analisis. Ketika kita memilih jadi seorang investor jangka panjang, artinya kita nggak cuma sehari 2 hari ya beli sahamnya kemudian dijual, tapi ini beberapa tahun. Nah, sehingga di sana kita akan melihat laporan keuangannya. Kira-kira tiap tahun itu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba itu semakin baik atau justru semakin menurun, gitu kan? Nah, itu dilihat dari laporan keuangannya, dari rasio-rasionya, gitu. Jadi kalau kita pengen investasi saham, kita lihat fundamentalnya, kita lihat tingkat ROE-nya, return on equity-nya. Kemudian kita lihat price book value-nya. Jadi kalau sekarang kalian lihat ya, pasar modal itu harga sahamnya sekarang lagi murah-murahnya. Kenapa bisa tahu itu harganya sangat murah? Karena kita lihat valuasinya, kita lihat nilai wajarnya gitu. Jadi kemarin karena COVID ya, corona ini mengakibatkan semua perusahaan harga sahamnya turun. Nah, turun itu bukan berarti perusahaannya jelek, karena dia dipengaruhi oleh faktor eksternal. Karena ada kebijakan pemerintah membatasi ekspor, membatasi pendistribusian barang ke luar kota dan sebagainya. Nah, itu disebabkan oleh faktor eksternal yang mengakibatkan turunnya harga saham. Sehingga kalau kita lihat nilai wajarnya dengan harga sahamnya sekarang itu jauh. Sehingga kita bisa tahu valuasinya itu harganya sangat murah dibandingkan dengan harga wajar. Sehingga kalau kalian berminat mau investasi saham itu harusnya saat ini itu waktu yang paling tepat gitu. Jadi kenapa kita di pasar modal itu perubahannya sangat sangat cepat valuasinya ya. Jadi dia sangat berubah sangat cepat itu karena banyak dipengaruhi oleh investor asing gitu. Jadi investor di Indonesia itu masih sangat rendah sehingga ketika modalnya itu terlalu banyak dari modal asing, kemudian modal asing itu tiba-tiba diambil secara signifikan, itu langsung goyang. Jadi IHSG langsung turun secara drastis. Makanya di sini peran kita sebagai masyarakat Indonesia sendiri ya, untuk bisa menopang pasar modal itu supaya lebih stabil. Sehingga kalau ada isu-isu yang mengakibatkan harga saham itu turun, itu nggak turun secara drastis. Sehingga perusahaan di Indonesia itu tetap bisa bertahan gitu ya, sustainable. Jadi nggak mudah goyang ketika
modal itu ditarik oleh modal asing, pemodal asing gitu. Jadi kalau kalian amati seperti itu pasar modalnya. Itu untuk nomor 5 ya. Jadi jawabannya adalah akuntansi keuangan, bukan akuntansi manajemen. Jadi kalau akuntansi manajemen itu nanti lebih ke pihak internal perusahaan. Jadi dibutuhkan oleh manajernya, baik itu manajer tingkat puncak, tingkat menengah maupun tingkat bawah. Itu butuh akuntansi manajemen, karena akuntansi manajemen ini nanti dia lebih rinci, jadi per bidang gitu. Nah, ini menyangkut ke nomor 6-nya. Nah, nomor 6 ini sebenarnya saya mohon maaf ya, kuncinya di Google Form itu salah, nanti saya bonuskan. Jadi isi laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan biasanya bersifat apa? Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalau akuntansi keuangan ini kita mikir gampangnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu ya sifatnya dia global, jadi ringkesan dari laporan-laporan per departemen yang sudah dibuat oleh masing-masing manajer. Jadi manajer itu kan nanti banyak ya, ada manajer bidang pemasaran, bidang keuangan, ada bidang SDM, kemudian nanti ada masing-masing produk. Jadi misalnya ada departemen perakitan, ada departemen penjualan, gitu. Nah, di sini kenapa jawabannya ringkas? Karena dia adalah ringkesan atau apa ya, sinopsis lah tadi, laporan laba rugi. Laba rugi kan nggak mungkin dijelaskan per departemen gitu kan. Produk A labanya sekian, produk B sekian, kan enggak di laporan keuangan yang kita lihat yang sudah dipublikasi secara umum di internet kan nggak seperti itu. Nah, kalau kita pengen lihatnya yang rinci, yang per departemen, per produk, itu kita lihatnya ya di laporan yang dibuat oleh akuntansi manajemen pada masing-masing departemen, pada masing-masing manajer gitu. Jadi di sana fungsinya akuntansi manajemen itu yang melihat secara rinci pada masing-masing departemen, pada masing-masing tingkat level manajernya gitu. Jadi ini nanti mengacu ke tipe akuntansi manajemen pertanggungjawabannya. Jadi masing-masing manajer itu wajib membuat perincian dari laporan penganggaran atau jumlah biaya, jumlah pendapatan, kemudian jumlah aktiva pada masing-masing departemennya secara rinci itu dibuat oleh masing-masing departemen, oleh masing-masing manajer gitu. Baru nanti diserahkan semuanya ke manajer puncaknya. Nah, manajer puncaknya ini yang akan meringkas menjadi sebuah laporan keuangan. Sehingga di sini laporan keuangan atau output dari akuntansi keuangan itu ya ringkas. Karena yang tiga-tiganya ini adalah ciri dari akuntansi manajemen gitu. Akuntansi manajemen itu lebih rinci karena tadi ya dia masing-masing departemen, masing-masing manajer itu membuat sendiri kebutuhannya, kemudian pelaporan, jadi labanya departemen A sekian, kemudian biaya yang dikeluarkan sekian, pendapatan yang diperoleh sekian, itu rincinya adalah di akuntansi manajemen gitu. Kemudian teliti dan berisi taksiran. Nah, ini yang harus kita garis bawahi di sini cirinya adalah berisi taksiran. Taksiran itu kan berarti peramalan ya, berarti belum terjadi gitu. Kalau laporan keuangan namanya aja laporan, berarti sudah terjadi. Jadi kalau sudah terjadi itu bentuknya adalah laporan keuangan yang merupakan output dari akuntansi keuangan gitu. Sedangkan kalau di sini sifatnya masih taksiran, ini berarti sifat dari akuntansi manajemen. Kita mengenal ada tipe informasi diferensial. Jadi diferensial accounting information ya. Kemarin salah satu tipe dari akuntansi manajemen itu kan kita pengen menaksir kira-kira kalau kita investasi di produk A itu labanya berapa ya? Kira-kira nanti kita mencapai titik BEP-nya ketika menjual berapa banyak produk ya. Nah, itu kan masih taksiran, peramalan. Kalau kita pengennya labanya, kita pengen memperoleh laba 20% dari investasi, itu kita harus menjualnya per produk, per unitnya itu dengan harga berapa ya. Nah, itu kan masih taksiran, sehingga taksiran ini adalah sifat dari akuntansi manajemen gitu. Kemudian yang ketiga ini sama, menyangkut masa yang akan datang. Nah, nggak mungkin laporan keuangan itu masa yang akan datang. Jadi laporan itu pasti masa yang sudah berlalu atau ada di masa lampau
Gitu. Sehingga ini tiga-tiganya adalah ciri dari akuntansi manajemen, kecuali yang ringkes. Ringkes ini adalah ciri dari laporan keuangan. Oke, gitu. Nah, untuk bab 1 ada pertanyaan? Ini Tidak. ini Belum, tadi Bu, belum. soal 5 sama soal 6 ya, yang masih banyak salah. Iya. Oke, lanjut. Ini kok lanjutnya susah sih. Harus di share screen lagi. Oke, ini yang nomor 9, pertanyaannya adalah kriteria informasi yang membatasi akuntansi keuangan tadi ya. Jadi yang membatasi akuntansi keuangan itu apa? Yang membatasi adalah pedomannya, standarnya tadi. Prinsip akuntansi berterima umum ini maksudnya adalah pedomannya tadi. Ada yang di Indonesia yang dibuat oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, itu adalah PSAK ya, Panduan Standar Akuntansi Nasional, PSAK, Panduan Standar Akuntansi Keuangan. Kemudian yang internasional itu IFRS tadi, International Financial Accounting Standard. Nah, ini adalah yang membatasi seseorang dalam membuat laporan keuangan dari output dari akuntansi keuangan ini. Jadi kalau biaya manfaat itu enggak, peraturan pemerintah juga enggak, fleksibilitas juga enggak. Kemudian yang ke-15, ini throughput time adalah, jadi throughput time itu apa? Throughput time ini adalah waktu untuk menyelesaikan produk itu menjadi suatu produk jadi yang siap dijual gitu. Nah, throughput time itu terdiri dari apa? Nah, ini sudah ada sebenarnya di PowerPoint. Throughput time itu adalah kumpulan dari time, dari processing time, inspection time, moving time, dan storage time. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan dalam menjadikan produk itu menjadi produk jadi yang sudah layak untuk dijual gitu. Jadi mulai dari proses waktu dari memprosesnya ya, atau waktu produksinya, kemudian waktu inspeksinya, kemudian waktu berpindah tempatnya, misalnya dari gudang, kemudian dari tempat gudang bahan baku, kemudian pindah lagi ke tempat perakitan, pemrosesan, pindah lagi ke tempat packagingnya gitu kan. Nah, moving time ini, kemudian storage time, misalnya waktu penyimpanan, dia misalnya untuk didistribusikan ke kota A itu disimpan berapa lama di gudang. Nah, ini waktu-waktu yang dibutuhkan ini dijumlah itu akan menghasilkan waktu throughput ini, throughput time ini gitu. Nah, nanti kita ini mengenal value added dan non value added. Jadi waktu yang bernilai dan waktu yang tidak bernilai. Kalau kita lihat di PPT-nya atau di buku, itu waktu yang bernilai atau value added time itu processing time-nya. Jadi waktu untuk memproduksinya itu jelas nggak bisa dihilangkan karena dia sangat bernilai karena proses ya. Jadi inti dari produk itu diproses menjadi produk jadi. Sedangkan ketiga waktu ini yang time, moving time, dan storage time ini adalah waktu yang sebenarnya bisa dipindahkan dengan, maksudnya bisa dihilangkan, bisa dikurangi, karena ini adalah waktu yang tidak bernilai, jadi bisa digantikan dengan teknologi sebenarnya, gitu. Atau kita menggunakan sistem yang tanpa penyimpanan, gitu kan, langsung by order, jadi nggak ada yang namanya gudang atau tempat untuk menyimpan barang, karena kita jadi langsung dikirim gitu. Jadi nggak perlu ada persediaan, nggak perlu ada storage. Nah, itu bisa dihilangkan dengan beberapa strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan. Jadi untuk 3 waktu ini itu sebenarnya non value added, jadi tidak bernilai. Kemudian kita lanjut ke ini masih bab 1. Jadi ini saya bahas sebentar tentang perbedaan tadi akuntansi manajemen dan keuangan. Jadi ini secara gampangnya akuntansi manajemen itu fokus ke internal tadi ya, ke perusahaan, manajemen perusahaan. Jadi dia yang butuh adalah manajernya, baik manajemen puncaknya, kemudian mulai dari bawah sampai ke atas. Jadi fokus ke internal. Jadi nanti dia dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.
Kemudian akuntansi keuangan ini fokus eksternal, tadi sudah saya jelaskan, nggak usah diulangin lagi. Kemudian untuk akuntansi manajemen tidak ada aturan yang mengikat, sedangkan kalau akuntansi keuangan itu ada aturannya tadi ya. Jadi ada PSAK, ada IFRS yang harus dipatuhi. Kemudian informasi keuangan dan non keuangan dapat bersifat subjektif gitu kan. Jadi kalau kita sering mendengar kecurangan-kecurangan atau data dimanipulasi dari bawah ke atas itu ya terjadinya ya ini dimulai dari level bawah ke tengah kemudian ke atas gitu kan. Nah ini subjektif, jadi kadang orang bisa memanipulasinya dari bawah gitu kan. Kadang kinerjanya karena manajernya klopnya sama si A gitu kan. Jadi dalam penilaian kinerja itu bisa dinilai secara kuantitatif, bisa dinilai secara kualitatif. Nah, yang susah itu ketika dinilai secara kualitatif. Kualitatif ini kan kita melihat pendapat dari orang ya. Ya, menurutmu si A itu gimana kinerjanya? Dia cekatan enggak? Dia jujur enggak? Gitu kan? Dia bisa dipercaya enggak? Misalnya bisa diajak kerja sama enggak? Nah, ini kan subjektif ya, seperti itu. Nah, jadi akuntansi manajemen itu lebih ke subjektif. Kalau akuntansi keuangan ini lebih objektif karena sebenarnya ya karena ada aturannya tadi ya. Jadi dia harus mematuhi aturan, kemudian kalau misalnya pajaknya sekian ya sekian, kemudian misalnya labanya sekian, nanti dikurangi bunga dari jumlah hutangnya sekian ya sekian. Jadi ya semuanya bisa dimanipulasi sebenarnya, cuman ini lebih objektif kalau yang akuntansi keuangan. Kemudian untuk akuntansi manajemen tadi ya dia penekanan pada masa yang akan datang. Jadi karena akuntansi manajemen itu biasanya dibutuhkan untuk memilih beberapa alternatif keputusan. Jadi contohnya tadi ya untuk misalnya kita pengen investasi kita hitung dulu kira-kira biayanya berapa, pendapatan yang akan diperoleh berapa banyak, kemudian kita harus menjualnya itu harga jualnya berapa kalau kita pengen labanya sekian gitu kan. Nah lebih ke masa yang akan datang. Kemudian kalau kita sudah punya catatan keuangan di masa lalu, kita gunakan untuk evaluasi penjualan yang akan datang gitu. Jadi ini lebih ke akuntansi manajemen. Jadi digunakannya informasinya itu untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang atau untuk pemilihan alternatif investasi yang lebih menguntungkan di masa yang akan datang. Kalau akuntansi keuangan ini historis, jadi dia sudah berlalu tadi ya. Dia hanya membuat laporan gitu. Kemudian yang kelima ini evaluasi dan keputusan internal didasarkan atas informasi yang sangat terperinci tadi karena dia dimulai dari per departemen, per tingkat manajernya gitu. Jadi ini lebih rinci. Kalau akuntansi keuangan dia lebih secara global tadi ya, ringkesannya aja. Kemudian sangat luas dan multidisiplin tadi. Jadi berbagai ilmu itu masuk di sini, termasuk psikologi dari perusahaan, dari manajernya. Jadi kalau manajer itu suka sama resiko, suka dengan ketidakpastian, gitu kan. Nah, ini berperan di sini. Dia akan mengambil pilihan-pilihan yang menurut dia feeling itu berperan di sini. Feeling, kemudian faktor yang lain misalnya kedekatan atau keluarga atau apa ini masih berperan di akuntansi manajemen gitu kan. Dalam keputusan yang diambil oleh seorang manajer itu masih sangat berperan di sini. Kalau akuntansi keuangan ini lebih independen karena dia ada aturannya tadi. Kemudian kita masuk ke bab 2. Review di bab 2. Susah sekali di enter. Begini aja deh.
Oke, untuk review yang bab 2, di sini yang banyak yang salah itu di nomor 9. Ini yang benar cuma 136 orang. Nah, di sini juga saya mohon maaf ada salah ketik di buku ya. Jadi bukunya ini ternyata juga banyak sekali yang salah ketik. Jadi untuk jawaban opsi C ini yang benar 72 miliar ya. Nah, ini kemarin mohon maaf ya banyak yang salah. Tapi nggak apa-apa, ini nanti saya kasih bonus untuk soal nomor 9. Jadi kemarin ini menentukan harga jual. Ini cuma saya tampilkan di nomor 9 aja. Ini sebelumnya ada soal sebelumnya ya yang menanyakan jumlah. Kalian bisa lihat soal di bab 2 ini. Jadi nanti kalian lihat ya jawaban yang benar. Jadi yang pertama itu menanyakan biaya apa ya kemarin ya? Pertanyaannya kemarin adalah biaya produksi ya. Kok lupa. Di bab 2, persentase markup dari biaya produksi penuh. Jadi dia tanyanya adalah markup-nya itu berapa persen dari biaya produksi. Caranya adalah menambahkan biaya non-produksinya. Non-produksinya itu kemarin 7 miliar di soal, kemudian 15 miliar ya. 700 juta ditambah 1,5 miliar. Kemudian laba yang diharapkan dari investasi adalah 25% dari investasi yang dikeluarkan itu 2,5 miliar. Sehingga kalau ditambahkan ini nanti ketemu 2.825 juta ini. Nah, ini kita bagi dengan biaya produksinya. Jadi ini biaya non produksi ditambah dengan laba yang diharapkan dari investasi, kemudian dibagi dengan biaya produksinya. Diketahui di soal itu 5 miliar. Sehingga diperoleh markup-nya 0,56, dipresentasikan menjadi 56,5. Nah, sehingga jawabannya untuk soal nomor 5 itu C ya. Kemudian nomor 6 itu ditanyakan harga jual per unitnya. Jadi harga jual ini karena per unit ya ditanyakannya, kita butuh membagi. Jadi membagi dengan jumlah produk yang diproduksi itu 1 juta unit. Sehingga di sini biaya produksinya kan nilainya 5 miliar ya. 5 miliar dibagi dengan 1 juta, itu 5.000. Kemudian ditambah dengan presentasenya ini 56,5% dari biaya produksi. Jadi 56,5 dari 5.000 atau tadi ya 2,825 ini 2.825 juta ini dibagi dengan 1 juta unit yang diproduksi sehingga diperoleh angka 2.825 ini. Ditambah diperoleh harga jual 7.825 sehingga jawaban nomor 6 adalah C ya. Kemudian jawaban nomor 7 ini 25% dari investasi itu berapa? Sudah terjawab sebenarnya di sini. Ini 625 juta. Kemudian nomor 8 ditanyakan aktiva penuh. Aktiva penuh di sini adalah investasi yang dikeluarkan itu. Investasi yang dikeluarkan itu nilainya adalah 2,5 miliar. Sehingga langsung bisa dijawab, yaitu jawabannya A, 2,5 miliar. Kemudian nomor 9 ditanyakan biaya penuh. Biaya penuh ini rumusnya adalah biaya produksi penuh ditambah dengan taksiran biaya non-produksi. Jadi biaya produksi penuh kita tahu tadi nilainya adalah 5 miliar. Kemudian taksiran biaya non-produksi itu berarti biaya administrasi ditambah biaya pemasarannya. Ini 700 juta ditambah 1,5 miliar. Nah ini totalnya adalah 7,2 miliar. Nah, udah ya, di sini udah paham ya. Kemarin karena salah ketik ini angkanya di buku. Gitu. Itu hasilnya itu 7.900.000 ya? Nah, 72. Oh iya, Bu, 7.900.000. Iya, 7.900.000. Ya, itu yang benar ya. Ya, ini tak kasih bonus karena memang di bukunya salah ketik juga. Oke, udah paham ya? Yang penting tahu caranya aja. Ini untuk menentukan harga jual di bab 2. Nah, penentuan harga jual ini ada di bab 2.
Bab 2 itu materinya adalah informasi akuntansi penuh. Jadi sebenarnya bahasanya yang lebih tepat itu adalah full accounting information ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu kadang sok agak wagu kalau kita bilang informasi akuntansi penuh. Jadi itu bahasanya full accounting information gitu aja. Nah itu ya. Jadi salah satu manfaat dari full accounting information itu untuk menetapkan harga jual ini. Jadi dia sudah ada data-data sebelumnya. Dari data historisnya. Nah, ini kemudian kemarin ada yang tanya juga untuk metode penentuan biaya produk. Jadi di sini ada tiga metode yang bisa dipakai. Yang pertama full costing, kemudian variable costing, kemudian activity based costing. Ini di kelas E kemarin ada yang tanya itu adalah soal nomor 12, 13, dan 14. Nah, jadi jawaban dari soal nomor 12 itu full costing. Jawaban nomor 13 itu variable costing. Pertanyaannya sama sebenarnya. Cuman di soal nomor 13 itu nggak ada pilihan full costing, adanya variable costing. Tapi sebenarnya dua jenis metode ini itu sama manfaatnya untuk menentukan valuasi. Valuasi apa? Inventory valuation. Jadi perubahan persediaan gitu. Jadi yang membedakan apa? Untuk penentuan biaya produk menggunakan full costing ini namanya aja full. Jadi dia menghitung biaya produk dari semua biaya produksi, baik itu produksi yang sifatnya variabel maupun yang sifatnya tetap. Gitu. Bedanya dengan variable costing, kalau variable costing ini dia hanya menghitung biaya produk dari biaya produksi yang sifatnya variabel aja. Jadi bedanya variabel dengan tetap sudah tahu ya. Jadi kalau variabel ini biaya yang berubah diikuti berubah karena ada perubahan produk yang diproduksi. Jadi kalau jumlah produk yang diproduksi itu berubah, biaya itu ikut berubah. Itu variabel. Tapi kalau tetap mau memproduksi 100 unit, mau memproduksi 200 unit sama yang dikeluarkan gitu. Nah, ini bedanya. Jadi kalau full costing semuanya dihitung, baik itu biaya produksi yang sifatnya tetap maupun sifatnya variabel. Tapi kalau yang variable costing itu hanya menghitung biaya produksi yang sifatnya variabel. Jadi dia yang berubah kalau jumlah produknya itu berubah. Gitu. Jadi ini perbedaannya itu. Kemudian yang ketiga ini activity based costing. Jadi kalau di full costing dan variable costing itu hanya menghitung biaya produk dari biaya produksinya, kalau activity based costing itu menghitung keseluruhan. Jadi mulai dari biaya mendesain produk itu, biaya penelitian, pengembangan, biaya misalnya kalau produk itu makanan atau produk itu obat, itu kan butuh didaftarkan, butuh diuji di lab dan sebagainya. Nah, kemudian diproduksi bahan bakunya, produksinya, kemudian sampai ke packagingnya, sampai ke pendistribusiannya, itu dihitung semua kalau di activity based costing. Jadi nggak cuman di bagian produksinya. Nah, yang lebih menggambarkan biaya produk sebenarnya itu sebenarnya activity based costing ini. Jadi dia ketika menghitung biaya produk itu semuanya dihitung dari awal desain, pengembangan, kemudian uji lab dan sebagainya sampai ke packagingnya, sampai ke pendistribusiannya itu menggunakan sistemnya activity based costing. Jadi dia menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan sampai produk itu akhir jadi gitu ke tangan konsumen. Tapi kalau yang full costing sama variable costing dia hanya menghitung dari biaya produksinya aja. Nah, itu perbedaannya ya. Tuh. Kemudian kita masuk ke bab 3. Oke, kita masuk ke bab 3. Bab 3 ini yang banyak yang salah adalah di nomor 4 dan nomor 10. Pertanyaannya, oke, jadi ini jawaban yang benar cuma 182 orang dari 404 mahasiswa.
Untuk kepentingan pelaporan kepada pihak luar perusahaan, informasi akuntansi penuh menyajikan informasi berikut, kecuali, nah, jadi sebenarnya kita tahu dulu ya perbedaan antara 3 tipe informasi. Jadi 3 tipe informasi akuntansi itu kan kemarin kita sudah belajar, dimulai dari yang pertama adalah full accounting information, kemudian differential accounting information, dan yang terakhir adalah responsibility accounting information. Nah, ketiga-tiganya ini kita harus tahu perbedaannya. Nah, kalau yang informasi akuntansi penuh atau full accounting information, itu dia lebih ke mencatat data yang sudah ada. Jadi, total aktiva, total biaya, total pendapatan yang sudah diperoleh oleh perusahaan, yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, itu dicatat di informasi akuntansi penuh atau full accounting information. Nah, dia nanti fungsinya adalah untuk pelaporan juga, tapi pelaporannya lebih ke internal, bukan ke eksternal tadi. Sehingga di sini untuk pilihan A, B, C itu udah benar. Dia menggambarkan total biaya, aktiva, dan juga pendapatan. Nah, yang salah adalah yang D, total aktiva yang akan datang. Nggak tahu, karena di full accounting information, dia itu merekap data yang sudah ada, yang sudah dihasilkan pada masing-masing departemen, gitu, pada masing-masing tingkat manajemen. Nah, untuk total aktiva yang akan datang, ini perkiraan, gitu kan, masih belum tahu, karena yang akan datang. Nah, ini bisa diketahui dari tipe akuntansi yang lain. Nah, apa? Yang lebih ke masa yang akan datang. Diferensial. Iya, diferensial. Oke. Jadi untuk total aktiva yang akan datang itu nanti bisa diketahui dari informasi akuntansi diferensial atau differential accounting information. Gitu. Kemudian yang soal nomor 10 ini juga cuma 189 yang benar. Berikut ini adalah karakteristik biaya diferensial tadi ya yang akan datang. Jadi kita sudah tahu di sana jumlahnya berbeda-beda untuk setiap alternatif. Jadi di sini yang mendekati adalah biaya depresiasi. Biaya depresiasi karena depresiasi ini nggak masuk ke diferensial. Dia lebih ke biaya yang sudah bisa diketahui ya. Jadi depresiasi itu kan ke umur, misalnya mesin. Kira-kira kita umurnya itu nanti 5 tahun, sehingga 5 tahun nanti kita hitung menggunakan perhitungan depresiasi penyusutan itu. Nah, itu ada caranya ya. Sudah pernah dipelajari. Nah, ini kita langsung aja mempelajari perbedaannya dari ketiga informasi, tipe informasi. Jadi, ini kelihatan nggak ya? Tidak, Bu, tidak kelihatan. Kelihatannya. Nah, ini ada sebenarnya sih di PPT. Nah, jadi untuk informasi akuntansi penuh, full accounting information, itu manfaatnya dia terdiri dari masa lalu dan juga masa yang akan datang. Yang untuk masa lalu, dia untuk pelaporan informasi keuangan. Jadi, dia merekap tadi ya data yang sudah ada, kemudian dia juga untuk bisa menganalisis kemampuan menghasilkan laba. Ini ya kita lihat rasionya berarti ya. Kalau kemampuan menghasilkan laba itu return on equity, return on asset. Nah, itu juga bisa dihitung kalau kita sudah punya datanya, data di masa lalu ini. Kemudian jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan. Jadi ini udah tahu penentuan harga jual tadi ya, dihitungnya dari data yang sudah ada. Kemudian dia juga berguna untuk masa yang akan datang. Itu digunakan menyusun program. Jadi kalau dia sudah tahu dari evaluasi data sebelumnya, itu dia bisa gunakan untuk menyusun program selanjutnya. Kemudian penentuan harga jual. Nah, ini yang untuk yang akan datang ya. Jadi
misalnya berdasarkan permintaannya tinggi gitu kan, ternyata kekurangan produk. Nah, ini dia bisa menentukan harga jualnya lebih tinggi lagi. Kemudian nanti bisa dihitung juga dari aturan pemerintah, misalnya terjadi kelangkaan dan sebagainya. Nah, itu harga normalnya berapa, jangan terlalu tinggi. Makanya kadang kita ada pemerintah langsung ke pasar gitu ya, operasi pasar. Nah, itu kan ketika terjadi harga-harga yang tidak wajar gitu. Nah, itu ketika perusahaan menaikkan harganya udah nggak wajar karena kadang terjadi kelebihan permintaan gitu. Nah, itu juga dihitung kira-kira tuh harga normalnya berapa, kemudian harga yang diperbolehkan oleh pemerintah itu berapa gitu. Nah, makanya di sini ada peran pemerintah juga. Kemudian untuk informasi akuntansi diferensial, untuk masa lalunya dia nggak ada karena dia memang manfaatnya lebih untuk memprediksi masa yang akan datang, untuk mengambil keputusan yang paling prospek gitu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi contohnya ketika kita mau investasi gitu kan, seorang manajer ingin investasi membuat produk A, produk B, produk C, kira-kira yang paling menguntungkan itu yang mana gitu kan, dihitung dari penilaian investasi. Jadi kita kalau di manajemen keuangan itu mengenal ada net present value, kemudian ada IRR, interest rate return, kemudian ada BEP, kemudian ada apa lagi? Nah, kalian udah belajar itu ya di semester sebelumnya atau semester ini manajemen keuangan sebelumnya ya. Nah, itu adalah salah satu bagian dari informasi akuntansi diferensial. Jadi memperkirakan keuntungan di masa yang akan datang dengan menggunakan metode itu penilaian investasi. Itu salah satunya contoh dari informasi akuntansi diferensial. Kemudian yang terakhir adalah informasi akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting information. Ini dia untuk masa lalu adalah penilaian kinerja manajer. Jadi kinerja itu kan biasanya dilihat dari laba ya. Laba yang mampu dihasilkan pada masing-masing departemen atau tingkat manajer yang dia bawahi gitu. Jadi kalau manajer di departemen produk A itu mampu menghasilkan laba lebih tinggi dari produk B, berarti kinerjanya lebih bagus gitu kan. Nah, itu dilihat dari mana? Dari laporannya, pertanggungjawabannya ke manajer puncak. Nah, manajer puncak ini yang akan menilai kinerja manajer itu. Setelah dinilai, dari sana bisa diberikan yang namanya motivasi gitu kan. Motivasi untuk manajer itu apa? Ya reward gitu kan. Manajer yang mampu berjualan lebih banyak, mampu menghasilkan laba lebih banyak, itu wajib untuk diberi motivasi supaya bisa meningkatkan persaingan antar manajer untuk bisa berprestasi gitu. Jadi pemotivasian manajer itu dilihat dari kinerjanya. Nah, salah satunya dikasih reward tadi ya, tambahan insentif dan sebagainya. Nah, itu dilihat dari informasi yang diberikan pada masing-masing manajer gitu. Nah, ini untuk yang masa lalu, yang masa yang akan datang untuk menyusun anggaran. Jadi masing-masing manajer itu biasanya akan menyusun kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Jadi ya sama sih ya, kayak kalian kalau di organisasi gitu, di UKM, Mode B, Mode Pramuka, itu kan nyusun anggaran, dimasukkan ke WD3, nanti tembus sekian gitu kan, kita ngajuin proposal lah ibaratnya. Nah, ini sama, menyusun anggaran ke manajemen puncak, nanti disetujui di ACC turun dananya gitu kan untuk manajer bagian produk A misalnya gitu. Nah, itu perbedaan untuk ketiga tipe informasi. Untuk selanjutnya review bab 4. Ini ada yang tanya, ini kelas E juga kayaknya. Biaya terkendalikan oleh seorang manajer pusat pertanggungjawaban adalah, nah ini ada yang tahu jawabannya soal nomor 7? Aduh, yang nyanyi nanti dulu ya, bentar lagi selesai kok. B, Bu. B, Bu. Biaya yang dapat secara B, signifikan. Bu. Iya, B, Bu. Udah satu aja ya, yang lain nggak usah ikut-ikut. Oke, biaya yang dapat secara signifikan dipengaruhi oleh seorang manajer dalam jangka waktu tertentu. Oke, ini udah yang paling tepat ya. Jadi
karena ini manajer pusat pertanggungjawaban, berarti ya manajer yang punya wewenang secara signifikan terhadap departemen tersebut gitu dalam jangka waktu tertentu. Oke, udah tahu ya jawabannya. Lanjut. Oke, ini sekalian kisi-kisi sebenarnya. Oke, yang ngobrol dulu ya, pindah ke WA aja. Teman-teman, satu-satu teman-teman, jangan rebutan. Lanjut. Bacot. Tolong dong, yang mic-nya hidup. Halo. Oke. Mic-nya Budi, Bu. Oke, sudah saya matikan, jangan dihidupkan lagi ya. Ya, Sidan nih loh, Bu. Mic-nya, Bu. Oke, nanti habis ini kalian boleh kok temu kangen lewat Zoom ya. Sebentar ya, ini masih satu bab lagi, oke? Oke, kita masuk lagi ke materi. Ini sekalian kisi-kisi, jadi yang saya sampaikan itu nanti kebanyakan keluar di UTS minggu depan. Gitu ya, jadi kalian perhatikan sebentar. Nah, ini selanjutnya adalah cara mengendalikan biaya. Ini ada beberapa cara atau metode yang bisa dipakai berdasarkan jenis perusahaan, ukuran perusahaannya. Jadi di sini ada 5. Nah, ini kalau saya menjelaskan seperti ini, berarti kemungkinan nanti ada pertanyaan-pertanyaan ini. Kalian bisa fokus untuk mempelajarinya. Gitu. Yang pertama, pengendalian biaya dengan pengawasan fisik. Nah, ini biasanya digunakan kalau perusahaan itu masih kecil. Jadi pimpinan itu biasanya sekaligus pemilik gitu ya, founder sekaligus CEO gitu. Nah, ini biasanya kalau perusahaannya masih kecil, mengendalikan biayanya langsung dilihat secara fisik gitu. Nah, yang kedua, mengendalikan biaya dengan catatan akuntansi historis. Jadi lihat laporan keuangannya. Ini pengendalian biaya dengan menggunakan catatan akuntansi historis. Kemudian pengendalian biaya menggunakan anggaran statis dan biaya standar. Itu biasanya digunakan ketika perusahaan sudah mulai berkembang. Kemudian yang keempat, ini pengendalian biaya dengan membuat jawaban dan penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Ini masing-masing manajer ya. Jadi dilihatnya dari setiap manajer pada setiap pusat departemen yang ada di bawahnya. Gitu. Jadi dinilai berdasarkan apa yang dikendalikan oleh manajer itu. Gitu. Kira-kira manajer sebelah mana ya yang biayanya itu kelebihan, yang biaya yang dikeluarkan itu nggak wajar gitu kan. Nah, itu dilihat dari cara yang seperti ini tadi, melihat pada masing-masing manajer. Ini berarti kalau perusahaannya sudah punya banyak departemen, artinya produknya itu nggak cuma diproduksi satu jenis gitu ya, sehingga banyak manajernya. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian biaya dengan menggunakan anggaran fleksibel dengan biaya standar. Nah, ini biasanya digunakan ketika dia menggunakan tingkat kapasitas yang sudah direncanakan. Kemudian ini juga anggaran menjadi tolak ukur prestasi yang mendekati kapasitas sesungguhnya. Jadi ini membandingkan antara anggaran yang sudah dibuat dengan realitanya, gitu. Kira-kira sesuai nggak? Kalau nggak sesuai, yang nggak sesuai sebelah mana, gitu kan? Nah, kira-kira yang menjadi pelanggaran dari biaya itu menjadi kelebihan atau menjadi tidak wajar itu nanti dilihat dari anggarannya dengan realitanya. Makanya kadang orang kalau sudah mengajukan proposal dana itu kan wajib untuk LPJ. Nah, itu nanti dilihat ada nggak kecurangan di sana gitu kan. Kalau ternyata jumlah pegawainya cuma 50 tapi ternyata dia mengeluarkan biaya konsumsinya atau makan siangnya ada 100 orang, nah itu kan menjadi tidak wajar gitu. Nah, ini nanti dilihat dari anggaran dan realitanya. Itu cara pengendalian biaya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir,
Udah terakhir ya, review bab 5. Review bab 5. Nah, ini yang sering salah kemarin. Margin of safety itu pengertiannya apa? Nah, di sini pilihannya ada jumlah penurunan volume penjualan yang dianggarkan maksimum yang tidak mengakibatkan kerugian. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat detail pengertian dari margin of safety itu dia dihitungnya adalah dari nilai titik impas. Jadi misalnya kalian sudah menghitung titik impasnya, titik impas itu berarti kita ya. Jadi antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan itu sama gitu. Misalnya pendapatan dan biaya itu sama ketika pendapatan kita itu sama dengan biayanya itu ketika kita mencapai pendapatan sebanyak 100 juta. Nah, yang dimaksud dengan margin of safety ini adalah jawabannya adalah A ya, jumlah penurunan volume penjualan yang dianggarkan maksimum yang tidak mengakibatkan kerugian. Jadi penurunan volume penjualan yang dianggarkan maksimum. Jadi nggak boleh lebih dari angka tersebut. Jadi misalnya tadi kita BEP-nya adalah 100 juta, BEP-nya 100 juta. Kemudian ternyata 100 juta itu kita memperoleh pendapatannya itu 70 Jadi misalnya pendapatan yang kita peroleh itu 200 juta. Nah, 200 juta itu dikurangi dengan titik impasnya 100 juta. Jadi 100 juta, 200 juta dikurangi 1 juta itu 100 juta ya. 100 juta ini adalah pendapatan maksimal. Jadi volume penjualan maksimal yang nggak boleh turun dari angka tersebut. Jadi misalnya nanti kok turun, jadi maksudnya yang lebih gampang dipahami adalah lebih kecil dari titik impasnya. Artinya pendapatannya itu kurang dari 100 juta. Nah, itu nanti dia mengalami yang namanya kerugian. Jadi nggak boleh rugi melebihi dari pendapatan di titik BEP-nya tadi. Gitu. Kemudian yang kedua ini jumlah volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak mengalami kerugian. Enggak ya, bukan itu. Jadi kalau ini namanya impas. Jadi kalau kita bilangnya adalah volume penjualan minimum, berarti ini adalah titik impasnya. Jadi kalau pendapatan kita sekian, ya udah itu berarti tidak mengalami kerugian. Artinya sudah sama dengan biaya yang dikeluarkan. Itu adalah berarti penjualan minimumnya. Kemudian yang ke C ini jumlah volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak dihentikan, ini sama dengan yang B. Jumlah kerugian maksimum jika suatu usaha dihentikan, bukan kerugian. Kemudian yang impas. Yang impas ini jawabannya yang mana? Yuk. A. Keadaan suatu usaha. B. Keadaan B, Bu. Bu. C, Bu. Kita bahas satu persatu. C, Bu, C. C. Yang pertama C. kita bahas satu persatu. D. Oke, yang pertama keadaan suatu usaha yang tidak menderita rugi. Tidak menderita rugi itu bisa bermakna laba, ya kan? Nah,
Jadi ini bukan pengertian yang tepat untuk menggambarkan pengertian dari impas, karena kalimatnya bisa bermakna tidak rugi itu berarti laba. Padahal impas itu tidak laba, tidak rugi. Itu untuk A. Kemudian yang ke B, suatu keadaan usaha yang laba kontribusinya sama dengan biaya tetapnya. Bukan ya. Jadi kalau laba kontribusi itu lebih ke laba dari pendapatan dikurangi dengan biaya variabel gitu. Jadi dia belum bisa menggambarkan pendapatan sama dengan biaya karena laba itu udah pendapatan dikurangi biaya gitu. Kemudian yang C, titik yang menunjukkan keadaan suatu usaha belum memperoleh laba. Belum memperoleh laba itu bisa berarti rugi, ya kan? Padahal impas itu nggak rugi, nggak laba. Jadi kalimat di sini itu masih bisa bermakna belum memperoleh laba itu artinya masih rugi. Itu untuk yang C. Sedangkan yang D, keadaan suatu usaha yang pendapatannya sama dengan biaya tunainya. Nah, ini yang paling tepat untuk menggambarkan pengertian dari impas. Jadi, pendapatan dengan biayanya itu sama. Sehingga kita nggak bisa bilang dia rugi dan nggak bisa bilang dia laba. Gitu. Karena laba itu ketika pendapatannya lebih tinggi dari biaya. Rugi itu biayanya lebih tinggi dari pendapatannya. Gitu. Nah, sehingga yang paling tepat adalah D. Kemudian yang keempat, impas dalam kuantitas dihitung dengan rumus. Nah, ini yang paling benar adalah D. Karena di sini kalau biaya tetap dibagi dengan contribution margin ratio, ini adalah pengertian dari impas dalam rupiah. Yang kedua, yang B, ini juga sama, ini adalah rumus untuk menghitung impas dalam rupiah. Kemudian yang C ini gross margin ratio ya, ini adalah margin kotor, jadi bukan yang ini. Yang paling tepat adalah D, biaya tetap dibagi dengan laba kontribusi per unit. Jadi kalau kalian lihat di rumus impas dalam kuantitas itu adalah biaya tetap dibagi dengan pendapatan dikurangi dengan biaya variabelnya per unit, atau harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Nah, itu adalah pengertian dari laba kontribusi. Gitu. Jadi kalau laba kontribusi yang enggak per unit itu di PPT kalian lihat adalah pendapatannya dikurangi dengan biaya variabel. Nah, kalau per unit berarti harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Nah, ini adalah rumus dari impas dalam kuantitas. Oke. Oke, yang terakhir. Nah, ini adalah jenis parameter dalam perencanaan jangka pendek. Nah, ini rumus yang terakhir itu, ini adalah bagian dari differential accounting information ya. Jadi, ini beberapa parameter yang bisa dipakai. Nanti saya tanyakan, karena ini saya perlihatkan ke kalian, pasti nanti di UTS ini muncul. Jadi, pengertian dari impas, kemudian margin of safety, shutdown point, degree of operating leverage, laba kontribusi per unit. Nah, ini nanti pengertiannya kalian pelajari ya. Impas artinya berarti dia udah BEP, udah sama antara pendapatan dan biaya. Margin of safety ini adalah jumlah maksimum penurunan pendapatan yang boleh terjadi agar perusahaan tidak rugi. Kemudian, jadi kalau margin of safety kita harus tahu nilai dari titik impasnya dan pendapatan kira-kira yang akan kita peroleh gitu. Pendapatan dikurangi titik impasnya itu adalah nilai dari margin of safety-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya titik impasnya adalah 300 juta, pendapatan perkiraan kita adalah 500 juta, berarti margin of safety-nya adalah 200 juta. Nah, itu adalah maksimum penurunan. Jadi nggak boleh turun lebih dari 200 juta. Karena kalau turun lebih dari 200 juta, itu nanti dia akan mengalami kerugian atau nilainya lebih kecil dari nilai titik impasnya, yang berarti dia akan rugi. Gitu. Ini adalah margin of safety. Kemudian titik penutupan usaha, ini adalah informasi di mana ketika itu pendapatan penjualan menunjukkan usaha perusahaan secara ekonomis tidak layak dilanjutkan. Ini ketika sudah mengalami kerugian, degree of operating leverage, laba kontribusi. Nah, ini pengertiannya dibaca sendiri ya. Karena ini sudah lebih dari 45 menit. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Udah ngantuk? Belum, Bu. Oke, kalau nggak ada, saya
akhiri perkuliahan kita hari ini. Sebelum saya akhiri, Kalau misal mau minta jawaban dari latihan 1 sampai 5 boleh nggak, Bu? Biar tahu jawabannya yang benar mana gitu loh, Bu. Oh, gitu. Iya, nanti coba saya buatkan ya, karena saya buatnya langsung di Google Form-nya kemarin. Oh iya, Bu. Nanti ya. Jadi untuk UTS-nya nanti saya adakan serentak juga supaya mengurangi kecurangan ya. Kalian kalau diadakan nggak bareng biasanya tanya ke kelas yang lain. Nanti saya bikin 2 tipe soal untuk NIM ganjil dan juga untuk NIM genap gitu. Bu, tesnya lewat online, Bu. Iya dong, kita semuanya serba online sekarang. Bu, mau tanya, Bu. Iya. Seumpamanya kalau kita diadakan UTS serentak, itu apa servernya nggak ada kendala apa gimana, Bu? Takutnya kan nanti kalau waktu mau disubmit ada yang error gitu, Bu. Jadi ini kan saya nggak pakai Sunan ya, nanti pakainya Google Form lagi. Jadi sama sih sebenarnya kayak kalian latihan soal. Jadi pakainya servernya Google, tenang aja, bukan servernya UMK. Jadi UTS-nya kapan? Nah, nanti UTS-nya saya carikan hari. Nanti kalau sudah fix, saya sampaikan di grup. Pas minggu aja, Bu, biar nggak kerja, Bu. Minggu? Minggu tidak mengganggu waktu kalian. Liburan, Bu. Ada yang liburan. Bu mau tanya, untuk soalnya nanti ada hitungannya atau tidak ya, Bu? Ada. Tapi nggak banyak. Jangan, nggak usah hitungan. Susah. Oh, untuk mewakili kata dari akuntansi yang kita tuh kalau mendengar kata akuntansi itu kan pasti hitungan ya. Jadi untuk formalitas saja, nanti kalian ada menghitungnya tetap. Jangan susah-susah ya. Nggak susah, gampang, tenang. Oke. Nilainya kalian lumayan bagus, nggak tahu ya itu mengerjakan sendiri atau kerjain sendiri, Bu. Ron. Lah, ada kerjakan sendiri, Bu. Kerjain sendiri, Bu. Nantek, Bu. Curang gitu. Kalau saya niru, Bu. Nah, itu ya. Jadi karena ini daring ya, memang kejujuran ada pada masing-masing diri kalian sendiri. Jadi kalau pengen dapat ilmunya ya mengerjakan sendiri, belajar sendiri gitu. Masih banyak ya. Sebentar mau tanya. Tanya apa? Untuk materi kuliah hari ini nanti dikirim melalui YouTube juga, di-upload di YouTube. Iya, semoga ini tadi kerekam dengan baik ya. Kayaknya tadi udah tak rekam sih. Nanti tak share di YouTube. Iya, terima kasih, Bu. Bu, kuota saya habis. Lah ini kalian udah dapet itu kan? Kuota gratis kan kemarin? Belum, Bu. Bulan Oktober belum Bisa dipakai. Yang bulan kedua Saya belum dapat kuota gratis. Bulan, Bu. Nomornya salah, Bu. Apa, Bu? Bu, wayahe. Belum masuk lagi. Apa, udah apa? Oke, Bu. Ayo sange. Saya ngopi di kota, Bu. Angel. Bu, ayahe Bu, ngantuk Bu, mau bobok Bu. Oke, bentar ya. Kita dokumentasi dulu. Oke, mulai ya. Ayo kita foto. Oke, untuk slide 1. Namanya disebut biar siap. Oke, ini kelasnya itu ya. Campuran. Bentar. dapat kuota dapat
Info caranya dapat. Arek sis. Semongko. Monggo. Carikan jadi utama, Bu. Ya, gimana? Info mantap. Bu, untuk absennya nanti tetap disunan seperti mata kuliah biasa kan, Bu? Iya, nanti. Ya wong liyane iki poro. Akeh. Bu minta kota, Bu. Kotaku habis. Minta sama Pak Nadim sana. Sama, Bu. Dasar beban keluarga. Bu mati lampu. Pipit jangan mantu. Gimana sih? Tarik sis. Harta tahta kota, Bu. Ora. Wah. Satu saudara-saudara. Makno. Oke, sudah ya. Aduh. Oke. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini, dipersiapkan untuk tugasnya yang dikirim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kesehatan ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai bertemu lagi. Tegar, sombong gegar. Tarik sis. Semongko. Tegar. Tegar. Semongko. Tarik lur. Info HK bos. Bu Farida tadi mau bilang apa, Bu? Jang. Harta sama ganteng pas modal. Masa gamers ganteng idaman. Om senang gamer. Kamu tuh kene piye? Orang Indonesia yang kuat. Kalau ini kangen jalan itu sunganya Gracie. Nanya lu, nanya. Itu waktu sibuk. Itu jelas, Pak. Apa sudah boleh live, Bu? Boleh, silakan. Ya, silakan live aja. Ini kalau yang mau lihat. Iya, silakan live aja.
Bu ini sudah selesai Bu. Udah, oke. Oke, udah ya. Saya Oke, selamat datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Mana? Banyak mainnya. Udah dadut aja. Wayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sera. Wayai. Info. Wayai.